suka mati lampu, Kak. Jadi siapa tahu tiba-tiba nanti gelap terlihat layarku, berarti sudah mati lampu lagi. Kalau di sini lagi musim hujan, jadi kayaknya dekat-dekat nih hujan. Oke, siap. Kayaknya 3 menit kita sambil tunggu teman-teman untuk join. Kita coba menyapa untuk seluruh Sobat ASD Expert yang sudah join on time, malah 2 menit, 3 menit sebelum kegiatan sesi inisiatif kelas malam ini dimulai. Mungkin saya mau coba sapa Kak Andi Nazarullah. Kak Ari, mungkin boleh perkenalan diri Kak Ari untuk menyebutkan nama, jabatan, dan unit kerjanya. Halo Mbak Mendi, Mbak Evi. Izin perkenalkan diri, saya Andi Nasarullah dari KC Kendari, staf SDM Umum. Terima kasih. Terima kasih. Semoga enjoy. Lain kali kayaknya nih nanti Kak Ari bisa diundang juga jadi narasumber ASD Expert. Soalnya banyak hobi yang sangat menyegarkan juga untuk di-explore. Siap ya Kak Ari? Insya Allah nantilah. Oke deh, sip. Kita lanjut lagi. Ada leader kita juga yang bergabung malam ini nih Kak F. Ada Pak Pujo. Selamat malam Pak Pujo. Wah, luar biasa, mantap ya. Semangat di akhir bulan sepertinya masih pada stay di kantor nih. Suaranya masih di unmute, izin Pak. Oh, maaf, masih di mute. Karena mau menjelang libur panjang, jadi harus di-prepare dulu lah. Biar nggak numpuk. Siap. Salam kenal ya. Salam kenal Pak, semoga enjoy di ASD Expert. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih. Selanjutnya mungkin Kak Evi ada yang mau disapa atau cukup? Kita coba sapa 3 orang lagi deh sebelum kita mulai kegiatan. Karena narasumber kita tentunya Kak Hidayatul juga sudah join malam ini. Jadi kita coba sapa 1 atau 2 orang lagi ya Bapak Ibu. Nah ini yang baru selesai open mic mungkin Kak Wi Hadiani. Halo selamat malam Kak. Mungkin boleh perkenalan diri, menyebutkan nama dan asal unit kerjanya. Halo, Kak Wihadiani. Papa, mana-mana ngomong banyak, bicara. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bapak. Wah, kayaknya lagi rame nih. Iya, agak ribut, anak mau tidur. Siap-siap, tetap semangat ya Kak, meskipun masih agak ribet tapi masih tetap meluangkan waktunya tentunya untuk ikut join di inisiatif kelas. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih. Oke, terakhir sebelum kita mengundang narasumber kita bergabung, satu lagi ada Kak Nina Siregar. Halo, selamat malam Kak Nina. Halo Kak Nina, apakah suara saya kedengaran? Oke, siap. Sepertinya mungkin jaringan Kak Nina belum connect nih dengan kita. Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:01 waktu Indonesia Barat. Kalau di tengah, di bawah-bawah ini sudah pukul 8. Izin kita mulai kegiatan pada sesi ASD Expert di edisi ke-415 malam ini. Izin mungkin kita undang narasumber kita, Kak Fitri, apakah suara saya kedengaran? Ini terdengar, Kak. Suara saya terdengar. Oke, siap. Kedengarannya aman. Jaringan aman ya? Oke, baik. Izin saya mulai kegiatan.
tadi kita sudah sapa-sapa Sobat SD Expert terlebih dahulu. Mungkin sambil menunggu Sobat SD Expert lainnya yang belum bergabung dengan kita malam ini, karena memang mungkin masih ada yang masih di dalam perjalanan. Saya izin open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu Sobat SD Expert. Pada malam ini saya Mendy dari kantor cabang Bau-Bau bersama rekan host saya malam ini yaitu Kak Evi. Halo Kak Ev. Aman ya Kak? Enggak aman. Siap. Kak Evi dari kantor cabang Palopo akan memandu sesi inisiatif kelas SD Expert edisi 415 dengan tema mulai ngomik cari dari coretan menjadi komik. Wah, luar biasa ya. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu Sobat SD Expert mungkin yang senang atau gemar punya hobi baca komik atau mungkin juga sering bikin coretan-coretan yang bisa jadi komik, mungkin sangat antusias untuk mengikuti inisiatif kelas kita pada malam ini. Nah, sebelum mungkin kita mulai kegiatan, sebagai informasi untuk seluruh Sobat SD Expert, seperti biasa nanti akan ada 3 souvenir yang menanti untuk 3 orang peserta terbaik tentunya dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi pastikan stay tune bersama kami dan tentunya narasumber malam ini. Dan selain itu juga Sobat SD Expert bisa mengamankan eviden 2 jam pelajaran wajar patuh ya. Jadi jangan lupa di-input di aplikasi Smart Korpu. Sebelum kita lanjut ke sesi sharing, mungkin saya akan membacakan sedikit CV dari narasumber kita nih malam ini yang sebenarnya sudah di-share juga di grup SD Expert. Jadi malam ini kita mengundang narasumber Kak Hidayatul Fitriati. Jadi Kak Hidayatul ini ternyata merupakan generasi milenial. Nah, buat generasi milenial nih yang merasa kayak Kak Fitri, boleh deh sebentar kita di sesi sharing lebih aktif ya. Nah, Kak Fitri ini berasal dan domisili sekarang di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Akhir-akhir ini punya hobi gambar dan bikin komik. Selain menjadi duta BPJS Kesehatan yang tekun bekerja 24/5. Wah, keren banget ya. Jadi ada side jobnya, saya jadi terinspirasi nih. Kayaknya nanti siapa tahu saya ada bakat di komik atau mungkin bisa eksplor bakat lain nih kayak narasumber kita. Nah, jadi Kak Fitri di waktu senggangnya bisa jadi kang desain grafis dadakan nih. Berarti nanti kalau ada permintaan di kantor cabangnya biasanya berarti Kak Fitri langsung check out ya. Seperti itu ya Kak Fit. Oke, kemudian untuk pendidikan Kak Fitri tahun 2017 lulusan S1 dan nurse di Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan untuk jabatan sendiri dari tahun 2019 sebagai PATT di kantor cabang Selong. Dan tahun 2024 menjadi staf administrasi kepesertaan kantor cabang Selong. Kemudian untuk awardnya di tahun 2022 pernah juara 2 lomba desain poster Yoda Your Outstanding Data, dan tahun 2024 juara 1 lomba desain infografis Maca Change Management Competition, dan sekarang 2025 aktif di tim BNews sebagai kontributor tetap edisi komik BNews 2025. Wah, keren sekali Kak Fit. Untuk kontaknya jangan lupa yang mungkin mau nanya-nanya seputar komik bisa langsung menghubungi Kak Fitri di Telegramnya @justnamuh atau di Instagram melalui hidayatul.fitriati. Oke, itu mungkin CV singkatnya nih. Sekarang kita nggak sabar dengerin langsung dari Kak Hidayatul Fitri. Kak Hidayatul dipanggil apa nih? Kak Fitri, Kak Hidayah, atau Kak Atul? Saya bingung manggilnya siapa nih Kak? Saya biasa dipanggil Ida Kak. Kalau teman-teman di kantor cabang biasanya dipanggil Ida. Ternyata dari 3 panggilan tadi tuh nggak ada yang benar. Oke, baik. Siap, Kak Ida. Udah siap ya, Kak, untuk sesi sharing malam ini? Aman? Insya Allah siap. Oke, baik. Karena seluruh Sobat ATE juga udah nggak sabar nih dengerin Kak Ida untuk membawakan atau memberikan ilmunya terkait komik. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, dipersilakan untuk Kak Ida, waktu dan media. Kami persilakan.
terima kasih Kak Mendy, Kak Evi. Perkenalkan, saya Ida. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman ATE yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi sedikit pengalaman terkait hal-hal yang mungkin awalnya bisa jadi hobi dan bisa nanti lama-lama bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu Duta BPJS Kesehatan yang sangat luar biasa bisa menyempatkan waktunya di hari akhir-akhir menuju weekend. Izinkan saya menyampaikan ataupun menjelaskan sedikit terkait bagaimana sih cara membuat komik. Saya bisa izin share screen ya Kak ya? Bisa Kak, silakan. Oke, apakah sudah Ya, ini sudah kelihatan. terlihat ya? Ya. Lihat full screen apa belum? Sudah full screen Kak, mantap. Oke, siap. Sebelumnya saya ingin menjelaskan secara teori sedikit ya. Pasti Bapak Ibu atau teman-teman pasti sudah mengenal nih, apa sih itu komik dan kenapa komik itu disebut dengan komik. Jadi, awalnya ternyata di tahun 1800-an itu, komik itu sudah ada, sudah dibuat. Dan ini salah satu contoh komik modern tertua yang pernah ada, yang pernah diterbitkan. Ini judulnya The Adventure of Mr. Obadiah Oldbuck. Ini adalah salah satu jenis komik strip atau komik pendek. Nah, jadi kalau dulu itu komik ini hanya terbatas di genre komedi. Nah, seiring berjalannya waktu, komik-komik ini genrenya semakin berkembang. Seperti yang kita baca, misalkan teman-teman ataupun Bapak Ibu suka nih baca komik One Piece, ataupun komik Naruto, ataupun yang paling sederhana deh, anak-anak milenial pasti tahu namanya komik Doraemon. Nah, itu salah satu komik yang sudah terkenal dan dipublish sampai dengan sekarang. Kemudian ada beberapa jenis komik yang dibagi berdasarkan bentuknya. Seperti yang kita kenal itu tadi ada buku komik. Ini buku komik ini buku komik yang sudah dipublish atau dijual di toko-toko seperti, boleh sebut merek ya, Gramedia dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ini komik strip. Nah, ciri-cirinya komik strip ini adalah komik pendek yang hanya terdiri dari minimal 1 halaman. Kemudian ada komik daring. Komik daring ini biasanya komik yang diterbitkan khusus secara online. Atau teman-teman biasanya pernah baca webtoon. Nah, itu contoh ada dari komik daring. Kemudian ada komik editorial. Komik editorial ini adalah komik yang tokoh-tokohnya berasal dari karikatur tokoh-tokoh publik yang mungkin pembuat komik editorial ini membuat isi cerita komiknya itu untuk menyindir atau mengkritik tokoh-tokoh publik tersebut. Kemudian yang terakhir ada video komik. Ini video komik ini yang paling modern ya, ada unsur ditambahkan efek bergerak di bagian gambarnya, kemudian ada efek suara di komik yang kita baca. Itu sedikit pembukaannya. Kemudian kita masuk nih ke bagaimana sih komik strip. Komik strip itu apa ya? Nah, ini saya jelaskan. Ini adalah salah satu contoh komik yang pernah saya buat dan diterbitkan di majalah B-News. Teman-teman, di setiap pembuat komik ataupun di komik yang kita baca, itu ada beberapa bagian atau elemen yang memang harus ada di dalam komik tersebut. Ini kalau sebutannya itu adalah anatomi komik. Jadi, ketika kita membuat komik, kita harus tahu nih bagian-bagian atau hal-hal yang penting apa yang harus ada di dalam komik tersebut.
Yang pertama, itu tentu saja ada karakter. Nah, karakter komik ini adalah tokoh yang memainkan alur cerita di dalam komik tersebut. Kemudian, tentu saja ada latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan latar waktu atau tempat terjadinya alur di komik tersebut. Selain karakter dan latar belakang, ada namanya caption. Ini biasanya kalau di Instagram ada caption ya. Caption itu keterangan untuk menjelaskan waktu atau tempat yang terjadi dalam komik tersebut. Secara deskripsi, caption ini bisa berada di atas bagian komik ataupun dia bisa berada di bawah bagian komik. Kemudian ini ada balon kata. Balon kata ini berisi dialog yang dimainkan oleh tokoh atau karakter dalam komik tersebut. Kemudian ada namanya panel atau kolom. Panel kolom ini adalah kotak di setiap adegan yang ada di dalam komik. Jadi panel ini fungsinya untuk membagi adegan-adegan yang ada di dalam komik tersebut. Kemudian selain ada panel atau kolom, ada juga nih namanya parit atau gutter. Iya, memang namanya parit. Jadi parit itu fungsinya untuk memisahkan antara panel yang satu atau adegan yang satu dengan adegan yang lain. Selain itu ada namanya onomatop. Ini untuk menjelaskan suara-suara yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bergerak. Misalkan seperti ini contohnya onomatop yang ada di panel yang ini. Tulisannya whoosh. Nah, whoosh ini menggambarkan kalau ada suara angin yang bergerak karena ada motor atau sepeda motor yang sedang bergerak. Kemudian terakhir ada garis gerak. Nah, selain ada suaranya, ada garis gerak yang menjelaskan kalau adegan di dalam komik itu lebih terlihat real atau nyata seperti ini. Ini kan si tokohnya ini sedang Izin Kak Jadi Evi. kayaknya, iya, Nge-freeze ya? Mbak Ida kayaknya ini. Oke, boleh. Jaringannya lagi ini. Oh, mungkin kita tunggu sebentar ya. Iya, siap. Sambil menunggu Kak Ida untuk bergabung kembali karena mungkin ada kendala jaringan, untuk Bapak Ibu Sobat ATM mungkin yang ingin bertanya boleh setelah sesi penyampaian materi dari narasumber, boleh langsung open mic ya, atau mungkin boleh juga japri melalui saya atau ke Kak Evi. Halo Kak Ida, apakah sudah bergabung kembali? Iya, sudah terdengar jelas belum ya? Apa masih gangguan sepertinya tadi? Iya, sudah kedengaran Kak. Tadi sempat Oke. nge-freeze. Kalau sekarang masih nge-freeze? Sekarang udah suaranya clear, tapi nampak mukanya Kak Ida nggak muncul nih di layar. Oke, saya izin ganti jaringan dulu ya, Kak. Oke, siap. Oke,
Sudah aman, Kak? Oke, aman. Mantap sekarang. Sekarang nih aman. Oke. Jadi saya lanjutin dari sini ya, Kak ya. Siap. Oh iya, kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh sambil Oh iya, kita sharing-sharing. boleh ya Kak. Berarti di tengah sesi sharing misalnya tiba-tiba mungkin ada yang ingin langsung ditanyakan sama Bapak Ibu Sobat ATE, boleh ya? Boleh, Kak. Oke, siap. Silakan Kak, dilanjut. Belum di-unmute Kak Ida. Oke, di bagian ini, di anatomi komik ini, ada beberapa bagian atau elemen penting yang memang harus ada. Kita sebagai pembuat komik harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang tadi ada caption, kemudian ada karakter, kemudian ada latar belakang. Latar belakang ini bisa dalam bentuk latar belakang waktu ataupun tempat. Jadi kalau latar belakang di sini dijelaskan dalam bentuk warna abu. Jadi kondisi atau latar belakang waktu yang ada di dalam komik ini pada malam hari ya. Kemudian ada balon kata, kemudian ada panel atau kolom, kemudian ada karet atau gutter. Karet ini fungsinya untuk memisahkan panel-panel atau adegan satu dengan adegan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada onomatop. Onomatop ini seperti suara-suara yang ditimbulkan ketika benda mati itu bergerak. Benda selain karakter, misalkan seperti ini ada whoosh, di sini ada brr, atau di sini ada kresek-kresek. Nah, itu adalah onomatop. Kemudian yang terakhir ini ada garis gerak. Garis gerak ini ketika kita menggambar tokoh salah satu tokoh ini kan dia menjelaskan kalau tokohnya ini sedang sakit. Nah, kita tambahkan garis gerak, garis keriting seperti ini menjelaskan kalau badannya itu sedang menggigil. Gitu. Jadi ini adalah elemen-elemen yang ada ketika kita membuat komik. Bapak Ibu Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin sudah biasa membaca komik pasti sudah hafal ya, misalkan ketika membaca satu halaman sudah tahu nih habis baca dari sini akan kemana alurnya, setelah dari sini akan kemana alurnya. Ini saya jelaskan secara teori aja ya sedikit ya Bapak Ibu. Ini ada 2 contoh alur pembacaan antar panel. Nah, kalau ini, jadi misalkan ketika kita membuat komik, kita harus memutuskan atau menentukan kira-kira alur pembacaan komik kita itu seperti apa. Kalau contoh yang pertama, jadi alurnya itu berurutan, mulai dari kiri, panel yang satu ini, kemudian ke arah kanan, panel kedua, jadi adegan satunya di sebelah kiri, kemudian adegan selanjutnya di sebelah kanan. Adegan selanjutnya ke sebelah kiri bawah, kemudian adegan selanjutnya sebelah kanannya lagi. Begitu terus sampai beberapa panel yang kita buat. Nah, ini juga kita harus perhatikan dialog-dialog yang harus kita buat dalam panel. Kalau ini, dia berurutan nih teman-teman. Kalau di sini hanya ada satu dialog, berarti ini yang pertama kita baca. Ketika kita beranjak ke adegan selanjutnya, adegan yang 2 ini ada 2 dialog. Nah, pembacaannya mulai dari kiri seperti alur tadi. Kiri ke kanan. Kemudian beranjak ke adegan selanjutnya, pembacaan dari dialog yang kiri, kemudian
dialog yang ke kanan. Begitu juga dengan adegan selanjutnya. Ini adalah salah satu contoh pembacaan alur antar panel yang teratur. Kemudian ini ada contoh yang kedua nih. Ini dia polanya ke kanan, bawah, kemudian ke kiri. Jadi adegan satunya berada di sini, kemudian adegan kedua beranjak ke sebelah kanan, turun ke bawah, kemudian adegan ketiganya ke kiri. Seperti ini ada balon kata atau dialognya itu dibuat posisinya bukan kiri kanan seperti ini, tapi atas bawah. Pembacaannya juga berurutan atas bawah. Lanjut ke adegan selanjutnya, pembacaan dialognya berurutan dari atas, kemudian yang kedua ini, yang ketiga, yang keempat. Lanjut ke adegan selanjutnya, pembacaannya diulang lagi dari atas ke bawah. Nah, ini adalah dua contoh alur pembacaan antar panel ataupun interpanel. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih alur kita dalam membuat komik? Nah, ini adalah secara teori, ini secara umum ya. Pertama, ketika kita membuat komik, kita harus memikirkan komiknya itu. Nah, kemudian ketika kita sudah punya konsep atau ide kita membuat komik seperti apa, tahap kedua adalah kita membuat storyboard. Storyboard ini adalah kita mendeskripsikan setiap adegan yang kita buat dalam komik. Misalkan, seperti yang tadi, kita mau buat 4 adegan. Jadi di adegan satu ini kita deskripsikan ada seorang bapak yang sedang melakukan siskamling, kemudian dia mendengar suara-suara dari semak-semak seperti itu. Nanti adegan kedua kita buat juga deskripsinya seperti itu sampai adegan yang keempat. Kemudian setelah kita buat storyboard, kita mulai nih sketching atau sketsa. Kita mulai memvisualisasikan adegan-adegan yang kita buat di setiap adegannya. Misalkan adegan 1 ada bapak-bapak yang tadi sedang melakukan ronda, kita gambar. Mulai secara, ini sketsa kasarnya aja. Kemudian kita lanjut ke bagian inking. Inking ini menebalkan garis-garis dari sketsa yang sudah kita buat. Setelah kita tebalkan, kita mulai nih tahap selanjutnya, kita mulai mewarnai, kita tambahkan gelap terangnya, kita tambahkan warna-warna yang menarik. Kemudian lanjut ke tahap editing. Tahap editing ini adalah ketika kita sudah mewarnai adegan-adegan kita tambahkan dia dengan onomatop, kita tambahkan dia dengan garis gerak, kita tambahkan dia dengan warna yang lebih jelas atau lebih terang, seperti itu. Kemudian setelah kita masuk ke tahap editing tadi, sampailah kita ke finishing. Finishing ini seperti kita menambahkan dialog ataupun percakapan yang ada di dalam komik kita tersebut. Selanjutnya, ini teman-teman dan Bapak Ibu, ada 2 metode atau cara untuk membuat atau mulai menggambar komik. Kalau misalkan kita belajar nih, masih pengen coba-coba, mungkin bisa mulai dari yang cara tradisional ataupun yang manual. Ini kita alat dan bahannya juga tidak susah ya Bapak Ibu. Jadi bisa hanya kertas, pensil, penggaris, penghapus. Dan ini dipakai untuk drawing pen ini dipakai untuk menebalkan garisnya, kemudian cat, spidol atau pensil warna untuk mewarnai komik yang kita buat. Nah, selain secara tradisional, ada juga nih secara digital. Nah, digital ini lebih simpel tapi membutuhkan mungkin biaya yang agak besar ya teman-teman ya. Yang pertama kita butuh device, bisa komputer, laptop,
atau pen tablet, atau bahkan bisa dengan handphone atau ponsel. Kemudian selain kita punya device, terus punya aplikasi yang kita butuhkan nih. Kalau saya pribadi, saya belajar membuat komik itu dengan aplikasi Procreate. Jadi ini ada di aplikasi yang ada di dalam tablet. Kemudian saya juga kadang-kadang menggunakan aplikasi CorelDRAW. Kemudian juga kalau saya ingin yang lebih praktis, saya menggunakan Canva. Bapak Ibu pasti pernah mencoba ya menggambar di Canva karena ini sangat mudah, dan saya yakin Bapak Ibu semua ataupun teman-teman pasti sangat bisa menggunakan Canva. Nanti kita belajar sedikit ya cara membuat komik. The last nih ada kata-kata komik itu bukan sekedar gambar dan cerita, tetapi jembatan untuk menyampaikan ide, informasi, humor, dan inspirasi kepada dunia. Sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kita lanjut? Iya. Untuk Sobat SD Expert mungkin yang menyimak sampai dengan materi yang sudah disampaikan, ini sudah selesai atau kita lanjut dulu nih Kak? Sampai mungkin biasanya Sobat ATN nanti nanyanya di sesi diskusinya nih mungkin. Atau untuk materinya nanti saya ada ini Kak, mungkin memperlihatkan demonstrasi cara membuat komik mulai dari awal sampai akhir. Oke, boleh deh singkat Kak. saja mungkin. Siap. Kita boleh lihat demonstrasinya dulu, nanti setelah demonstrasi baru kita boleh tanya ke Sobat ATE-nya. Karena kayaknya ini udah banyak yang japri nih Kak. Mungkin masih malu-malu buat bertanya langsung. Sambil menunggu Kak Ida selaku narasumber kita, mungkin Sobat SD Expert, khususnya mungkin yang sangat tertarik dengan komik atau membuat komik, jika ada yang ingin ditanyakan terkait pengalaman-pengalaman mungkin dari Kak Ida tadi yang sudah disampaikan, karena tadi juga sudah ada salah satu contoh dari karya Kak Ida nih yang udah ditampilin kepada Bapak Ibu Sobat ATE. Gak apa-apa banget ya untuk bisa langsung open mic. Jadi Kak Ida biar sesinya bisa langsung interaksi. Gitu ya Kak Ida. Gimana? Apakah udah bisa? Oke, sudah Kak. Sebentar, saya share screen. Sudah kelihatan ya Kak ya? Mantap, udah kelihatan. Oke. Ini salah satu contoh pembuatan komik sederhana. Tadi saya buat iseng-iseng saja. Ini dari awal. Buat komik. Jadi ini kita buat 3 adegan dalam 3 panel. Ini ada adegan 1, kemudian adegan 2 sebelah sini, kemudian adegan 3. Jadi ceritanya di adegan 1 ini ada laki-laki yang merasa curiga ada orang yang datang di belakangnya. Kemudian adegan kedua, dia semakin curiga. Kenapa nih orang yang di belakang kok ngikutin terus? Saya duduk, dia ikut duduk. Saya berdiri, dia ikut berdiri. Nah, ternyata di adegan 3, si laki-laki yang tak datang ini cuman pengen si adegan tokoh yang pertama ini jadi imam. Jadi si tokoh ini hanya curiga tanpa alasan. Jadi ini sebenarnya
si cowok yang ini hanya ingin sholat diimami oleh laki-laki yang ini, makanya si yang ini tadi mengikuti gerakannya. Nah, kita mulai, kalau ini kan sudah ada storyboard, sudah ada sketsanya juga. Nanti kita masuk ke bagian tahap inking atau penebalan garis. Jadi ini adalah aplikasi yang saya gunakan ya, Bapak Ibu dan teman-teman, yang namanya aplikasi Procreate. Jadi ini ada di tablet. Misalkan Bapak Ibu ada yang punya tablet, bisa pakai aplikasi ini. Jadi sangat mudah penggunaannya. Di bagian sini adalah brush atau jenis pensil atau pulpen yang kita gunakan. Kalau sketsa saya biasanya pakai pensil yang ini. Kalau inking atau menebalkan garis, saya biasanya pakai yang ini. Kita mulai Bapak Ibu ya. Ini saya demonstrasi aja. Karena kita mau menebalkan garis, jadi kita tambahkan kertas baru di atas sketsa yang kita buat. Kita tipiskan dulu warnanya, biar tidak keliru. Kemudian kita mulai gambar. Kita pakai warna hitam ya. Bisa ambil warnanya di bagian sini, tinggal dipilih sesuai warna yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian ini contoh tebal tipis brush yang digunakan. Kan sudah ada bagian ininya. Kalau mungkin ada yang ingin sambil bertanya, boleh. Mbak Noni dari KC Kupang katanya mau nanya, Ben. Silakan Kak Noni. Maaf ya, saya nanya ya tapi nggak buka video, boleh ya? Ya, nggak apa-apa Kak, silakan. Kak Ida, ini menarik sekali loh topiknya. Baru kali ini saya ikut materi seperti ini nih, luar biasa, lain dari yang lain ya. As the expert memberikan warna yang berbeda untuk hidup kita yang seperti hitam putih ya. Kak Ida, mau tanya dong, ini Kak Ida sudah mulai suka membuat komik dari berapa tahun yang lalu, Kak? Dan butuh berapa jam seharinya untuk menyalurkan hobi ini, Kak? Terus satu lagi, biasanya dapat inspirasi dari mana? Oke, saya langsung jawab ya, Kak ya? Ya. Sambil ini ya, kita sambil gambar aja. Jadi saya mulai belajar komik ini baru mulai menekuni seni komik ini akhir tahun lalu, jadi sekitar November atau Desember 2024. Jadi waktu itu ada sayembara di majalah BNews. Nah, kebetulan sayembaranya itu berisi harus membuat komik terkait misalkan kayak pelayanan yang ada dalam kantor cabang. Jadi saya iseng-iseng buat nih. Dan kemudian saya kirim dan ternyata dapat souvenir karena sudah membuatkan komik. Jadi saya iseng-iseng yang berujung ternyata dapat apresiasi nih. Nah itu jadi dari awal itu kemudian saya mulai belajar dasar-dasarnya dari awal. Tapi sebelumnya sebelum belajar komik
saya sudah maksudnya sudah belajar dasar menggambar dari SD. Jadi komik ini sesuatu yang baru, tapi skill untuk belajar menggambarnya itu sudah dari lama, sudah dari SD. Jadi dulu zaman-zaman SD ikut sanggar seni, kemudian mulai belajar gambar. Karena mungkin memang hobi aja sih. Terus kalau inspirasi ketika membuat komik, biasanya saya suka baca komik sih, ataupun komik-komik strip yang ada di sosial media. Misalkan komik ini deh, Tahi Lalat. Ada yang pernah tahu? Nah, itu kan komik Iya, strip Kak, ya. Tahi Lalat, Kak. Itu kan komiknya pendek, tapi isinya ngena gitu. Jadi saya suka baca komik-komik seperti itu, mulai belajar gimana sih cara bikin komik yang menarik, walaupun yang kita buat itu hanya satu halaman atau beberapa panel gitu, atau beberapa kolom. Itu seperti itu sih, Kak. Siap, terima kasih Kak Ida. Wah, multi talent ya. Jadi sambil ngegambar juga masih bisa sambil ngejawab pertanyaan Sobat ATE nih. Semoga menjawab pertanyaan dari Kanoni tadi. Nah, ini juga udah ada Pak Pujo nih. Pak Pujo, ada yang ingin ditanyain nggak sama narasumber kita? Siap, makasih. Ini sebelumnya saya mau ngapresiasi nih untuk Mbak Hidayatul Fitriati ya, dengan komiknya yang bakatnya lah yang luar biasa. sebagai salah satu duta BPJS Kesehatan lah, apalagi pernah mencoba ya di news ya, dan mendapatkan reward. Siapa betul? Yang mau saya tanyakan ini kan kalau sebagai generation X ya mungkin dulu pernah ada komik Kung Fu Boy. Nah, itu memang sangat menarik lah. Nah, ini sebenarnya kalau Mbak Hidayatul Fitriati sendiri, ada nggak sih buku favorit komiknya gitu dari dulu, terus sehingga bisa, pengen nih jadinya menginspirasi gitu, jadinya menginspirasi untuk membuat komik itu sendiri. Dan yang lainnya, ini kan banyak ya komik-komik kayak Jepang gitu kan, yang bentuk matanya belok dan sebagainya. Nah, kalau yang ini, kalau Mbak Hidayatul Fitriati sendiri, apakah mau menyamakan dengan komik Jepang atau memang punya keunikan sendiri gitu loh maksudnya. Nah, itu kan biasa kalau Jepang kan kelihatan besar-besar, dan yang lainnya tuh komik kayak Sailor Moon lah, kita dulu pernah pernah juga kita baca atau nonton filmnya lah. Nah, kemudian nih Mbak, kalau dari komik ini bisa juga menjadi film animasi kan ya? Kalau misalnya, kalau menurut saya animasi itu kan komik yang bergerak ya. Nah, apalagi nih kalau kita lihat sendiri nih, adanya film Jumbo nih yang sangat luar biasa nih, dengan jumlah penontonnya hampir mengalahkan film KKN nih. Kita tunggu aja nih apa bisa nggak mengalahkan. Nah, ini kan sangat luar biasa nih. Nah, ini mungkin bisa menjadi motivasi juga nih kepada ya terutama ya mungkin anak-anak kita yang memang hobi menggambar. Sebenarnya anak saya juga kebetulan punya hobi yang sama nih, suka buat komik ini nih di tabnya. Nah, mudah-mudahan sih bisa menginspirasi juga lah. Dengan ini saya bisa bercerita lah ke anak saya, mungkin bisa jadi sumber inspirasi. Nah, mungkin itu sih yang saya jadikan, apakah bisa menjadi suatu nanti ya kayak tadi yang film Jumbo, jadinya membuat animasi yang bagus dan luar biasa. Itu aja Mbak Hidayatul dan tim admin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaan, terima kasih juga apresiasinya. Kalau dulu saya itu zaman-zaman SMP suka baca komik detektif Conan, Pak. Kalau dulu kan baca komik itu belum ada yang daring ya, atau belum ada banyak komik online seperti sekarang. Kalau dulu kalau misalkan baca komik kita harus ini nih, kalau nggak beli
kita sewa. Jadi dulu dekat sekolah saya itu ada tempat penyewaan komik. Jadi uang saku saya setiap hari untuk baca komik terus. Jadi sampai orang tua saya tuh ngomel terus, ini kenapa komik terus tiap hari, uang jajan tuh habis untuk sewa komik. Jadi dari awalnya itu sih Pak, karena emang dari dulu suka baca komik, kemudian tertarik untuk mulai belajar menggambar itu juga dari dulu. Jadi sampai sekarang kenapa saya tidak coba untuk membuat komik gitu. Kemudian terkait animasi yang terkenal ya. Jadi saya salut sekali juga dengan film Jumbo yang merupakan animasi Indonesia pertama yang sangat booming, dan ternyata talent-talent dalam negeri juga sangat bagus kalau misalkan diberdayakan atau diberikan kesempatan seperti pembuat film Jumbo tersebut. Jadi kalau saya pernah baca atau saya pernah lihat komik Jumbo itu diisi oleh 200-an ilustrator. Jadi satu film itu dibuat oleh 200-an ilustrator lebih, kemudian dibuat selama 5 tahun. Jadi bukan seperti kita mengetahui kalau pembuatan film seperti biasa misalkan 1-2 tahun. Kalau animasi itu bisa sampai 5 tahun karena pembuatan itu seperti ini, misalkan dari awal kita harus sketsa, kemudian membuat adegan, membuat tokoh, seperti itu sih Pak. Kalau misalkan pesan mungkin untuk anak Bapak yang belajar komik, mungkin terus didukung ya Pak anaknya, karena mungkin dari situ dia bisa menyalurkan hobinya, kemudian dia lebih imajinasinya menjadi lebih jalan gitu Pak. Jadi jangan ditahan, terus didukung Pak, biar siapa tahu nanti anaknya Bapak bisa jadi komikus terbaik di Indonesia. Itu sih Pak. Terima kasih. Siap, mantap. Wah, jadi Pak Pujo, salah satu alasan Pak Pujo join malam ini tuh bukan hanya untuk diri Pak Pujo sendiri nih, bahkan untuk anaknya, jadi nanti bisa transfer knowledge ya. Mantap betul ya. Nih, apalagi memang dia suka itu gambar, kadang saya sering lihat sih. Iya, nanti ini akan direcord juga nih Pak Pujo. Jadi nanti link YouTube Ask the Expert boleh disampaikan ke anaknya yang gemar Ya, makasih. menggambar komik. Siap, kita lanjut lagi nih Kak Ida. Kayaknya udah banyak nih Sobat ATE yang pengen bertanya. Tadi ada yang ingin bertanya dari Mbak Dewi KC Kisaran. Silakan Mbak Dewi, mungkin boleh open mic. Halo Mbak Dewi, mungkin jaringan Mbak Dewi, atau boleh dari Karehan KC Cibinong. Oke, baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan dari KC Cibinong. Mau bertanya nih untuk Kak Ida. Cuman pertanyaannya mungkin agak teknis sedikit ya Kak ya. Terkait pembuatan komik nih Kak. Jadi ada 2 pertanyaannya. Nah, kan itu karakter itu banyak ya Kak ya. Untuk pembuatan komik. Itu gimana sih cara Kakak itu dapat mengkonsistensikan watak, emosi yang dapat menunjukkan pendalaman dari karakter masing-masing tersebut Kak. Terus yang kedua itu gimana sih cara Kakak itu bisa menyamakan persepsi antara komikus nih sebagai pembuat komik dengan pembacanya Kak, agar makna yang bisa disampaikan dalam pembuatan komik itu dapat tersampaikan dengan tepat oleh pembaca. Cukup itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Luar biasa, ini teknis sekali ya. Sepertinya pintar bikin komik juga nih. Kalau cara saya untuk mengkonsistensikan karakter yang saya buat, jadi saya membuat satu karakter itu ada ciri khasnya. Ini ada salah satu contoh komik yang pernah saya buat dan saya terbitkan. Alhamdulillah sudah diterbitkan di BNews. Jadi ini judulnya Komik Pak D. Jadi komik
ini tokoh utamanya si Pak D ini yang ini si bapak-bapak yang pakai baju putih, kemudian celana biru, terus dia ada kumisnya. Nah, di sini ada ciri khasnya ya, Pak D itu saya buat tokohnya punya kumis. Jadi setiap adegan yang saya buat harus ada elemen-elemen tersebut. Misalkan di setiap tokoh yang kita buat tuh harus ada ciri khasnya. Misalkan rambutnya keriting, kemudian ada kumisnya, dia kurus, kemudian warna bajunya, warna celananya. Kemudian selain itu membuat ini sih harus latihan terus-terusan ya untuk misal kadang kita sulit untuk membuat gambar yang sama lebih dari 2 kali. Itu sebenarnya salah satu hal yang mungkin sampai sekarang masih saya pelajari. Kalau misalkan menggambar satu tokoh di beberapa adegan seperti ini dibuat semirip mungkin. Jadi ya try and error seperti itu sih Kak. Kemudian untuk relasinya gimana kalau misalkan pembaca kita itu tertarik untuk membaca komik kita. Jadi kita mungkin tema yang kita buat itu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti komik-komik yang diterbitkan di BNews ini, temanya itu tidak jauh dari hal-hal ataupun kondisi yang terjadi di kantor cabang, misalkan pelayanan orang yang sedang membutuhkan pelayanan, terus misalkan dia sedang sakit, vaskesnya nggak bisa nih, jadi bisa misalkan ada salah satu kondisi saya temukan di kantor cabang itu banyak peserta yang mengeluhkan tidak bisa mengubah vaskes. Jadi nanti kita buat nih, dari itu kita buat temanya dan kita jadikan sebuah komik seperti ini. Itu sih Kak. Mungkin temanya dibuat atau dipilih yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pembaca ataupun penikmat komik itu bisa lebih mudah mengerti atau memahami komik yang kita buat. Itu aja sih. Dan gambarnya dibuat lebih sederhana. Siap, mantap. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Rehan ya. Siapa tahu Siap, terima kasih nanti Kak. siap, terima kasih. Siapa tahu nanti karya Kak Rehan juga bisa langsung ada nih kita lihat di BNews ya. Amin, lagi belajar juga Kak ini. Oke, siap. Kita lanjut lagi nih, masih ada Sobat ATE nih kayaknya yang mau bertanya sambil melihat karya dari Kak Ida. Dari Mbak Dewi tadi katanya ada kendala jaringan. Silakan Mbak Dewi. Mbak Dewi dari KC Kisaran, apakah suara saya kedengaran? Mungkin Kisaran lagi jaringannya lagi ini ya. Atau kita move lagi nih. Mbak Mendy. Nah, ini ada Kak Ari. Silakan Kak Ari. Ya, assalamualaikum. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya sangat terkesan pada malam ini karena sebelum dimulai pemaparan dari Mbak Ida, saya sudah antri duluan masuk. Nah, jadi jaringannya Kendari putus nih. Silakan Kak Ari. Iya, mau minta sharing sama Mbak Ida, Mbak Mendy, karena kebetulan hobinya sama, menggambar juga. Tapi saya bukan di komik. Jadi Mbak Ida, bagaimana jika Mbak Ida sedang menggambar nih, sementara menggambar komik, tiba-tiba di tengah jalan itu Mbak Ida kena art block. Tiba-tiba kayak stuck di situ. Mungkin ada tips triknya Mbak terkait art block. Terus yang kedua, sekarang kan teknologi
itu sudah maju, Mbak. Ada yang namanya AI juga. Bagaimana pandangan Mbak Ida? Apakah ke depan mungkin komiknya bisa dikolaborasikan dengan AI atau bagaimana, Mbak? Mungkin itu saja, Mbak Mendy. Siap. Silakan Kak Ida, langsung dijawab. Sebenarnya art block ini pasti dialami oleh setiap ini ya. Bukan hanya setiap pembuat komik, tapi orang yang melakukan membuat ilustrasi juga pasti punya art block. Jadi art block itu ketika kita sudah jenuh ataupun tidak punya ide lagi nih, stuck, mau dilanjutin tapi tidak ada mood seperti itu. Kalau saya sih mungkin saya berhenti dulu. Misalkan lagi bikin komik atau lagi buat komik, saya stop dulu. Kemudian saya biasanya scroll ini sih referensi yang lain. Misalkan saya suka buka Pinterest atau teman-teman yang biasa gambar pasti tahu Pinterest itu kan banyak ini ya, banyak referensi gambar-gambar yang bisa kita lihat. Jadi kalau misalkan saya lagi art block, saya lihat ilustrasi yang ada di Pinterest tersebut. Misalkan ada yang bagus, bagus nih, akhirnya pengen gambar lagi. Ketika wah bagus banget nih gambarnya, bisa nggak ya? Gara-gara itu sih art blocknya jadi hilang. Jadi kalau misalkan art block itu ya jangan dibiarkan lama-lama. Nanti kalau misalkan art blocknya terus-terusan, komiknya nggak selesai-selesai nanti. Kemudian terkait AI ya, kalau sekarang memang sudah marak sekali ya kalau penggunaan AI ini, karena bahkan kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman tahu ilustrasi Ghibli, nah itu kan Ghibli itu kan pembuat tokoh di Jepang ya. Yang sudah terkenal banget. Nah, ketika ada AI, ternyata semua orang bisa nih menggunakan ciri khas Ghibli tersebut. Sebenarnya saya kurang setuju ketika gambar itu diambil alih oleh AI. Jadi ketika terkait hak cipta sih Kak, seharusnya hak cipta itu tidak boleh ditiru oleh AI. Jadi ciri khas yang menjadi karakter seorang komikus itu seharusnya tidak boleh di copy paste. Gitu sih kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan untuk penggunaan sekadar hiburan, misalkan mengubah foto di AI menggunakan karakter Ghibli ya tidak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan ketika AI itu digunakan untuk keuntungan pribadi, misalkan dia pakai AI untuk membuat komik, terus komiknya itu dipublish sendiri, terus dia mengambil keuntungan sendiri, itu sebenarnya enggak, ini sih sangat kontra, tidak setuju. Itu aja. Siap, semoga menjawab pertanyaan Kak Ari nih terkait tentang art block tadi ya, sama dengan AI. Gimana Kak Ari? Oke ya? Aman Mbak Mendy, soalnya lagi kena art block. Art block, oke. Tadi kata Kak Ida jangan terlalu berlama-lama ya art blocknya. Semoga menginspirasi dan tiba-tiba besok udah bisa lanjutin karya Kak Ari. Siap. Makasih Mbak Mendy dengan Mbak Ida. Oke, siap. Terima kasih. Silakan. Nah, nih Kak Dewi udah open mic nih. Silakan Kak Dewi. Selamat malam. Selamat malam. Sudah masuk suaranya ya. Terima kasih Kak Mendy. Terima kasih Kak Ida. Sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Ini mohon maaf ya off kamera karena ada yang di belakang Mendy. Ini mau nanya beberapa ya. Ini kan pakai aplikasi Procreate. Menurut Kak Ida ini kenapa ya? Memang sih kebanyakan sih ilustrator atau digital art itu pakai Procreate. Apakah belajar Procreate ini sama
kesulitannya seperti belajar Adobe Photoshop, Ibis Paint atau Clip Paint gitu kan Kak. Karena kalau digital art sih, kalau komik, kalau saya lihat sih kebanyakan pakai apa ya, Ibis Paint ya. Terus pertanyaan kedua, gimana ini pasti Kak Aida tuh belajarnya dari ini ya, dari kertas lah awalnya pasti kan, terus kemudian pindah ke digital. Ini gimana ini beralih dari kertas ke layar? Tips untuk beradaptasi itu gimana gitu, karena pasti rasanya beda pindah dari kertas ke layar yang licin gitu kan. Terus pertanyaan ketiga, jadi kan ini kan komik sudah banyak pakai AI, jadi tinggal buat promptnya, terus nanti ya udah apa sih namanya, siapapun sekarang bisa buat komik gitu kan. Misalnya kayak di Instagram atau Threads gitu kan, banyak orang buat apa tulisan dengan menyertakan komik yang dibuat pakai AI. Terus bahkan karya yang dari AI ini juga bisa dijual di microstock ya. Jadi di apa namanya, diakui seseorang itu sebagai karya dia, ya bisa dibilang karya dia karena memang dia menciptakan promptnya sendiri ya untuk AI tersebut, dan bisa dijual dan orang-orang beli gitu. Terus dari Kak Ida sendiri, apa ada gagasan tertentu atau sesuatu yang membuat Kak Ida ini terus bertahan di digital art gitu di tengah-tengah gempuran art by AI gitu Kak Ida? Oke, 3 pertanyaan itu aja mungkin. Terima kasih Kak Ida. Terima kasih pertanyaannya, sangat banyak sekali ya. Jadi bagaimana untuk aplikasi Procreate ini? Jadi menurut saya dari semua aplikasi gambar yang pernah saya coba, Procreate ini termasuk yang paling mudah penggunaannya. Fitur-fiturnya pun tidak susah ya, seperti Adobe atau Corel Draw. Jadi hanya brush, kemudian ada bagian smudge ataupun yang mengaburkan gambar seperti ini. Kemudian di sini ada penghapus. Kemudian di sini ada fitur untuk menampilkan layar atau lapisan-lapisan yang kita gambar. Kemudian di bagian sini hanya ada bagian pilihan warna. Kemudian selain yang hanya 4 ini, di bagian sini fitur-fitur yang menurut saya bagi orang pemula pun pasti bisa menggunakan aplikasi Procreate. Jadi tidak seperti menggambar di kertas, dan fitur-fiturnya juga tidak terlalu sulit. Anak-anak pun menurut saya bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian bagaimana rasanya ketika saya belajar biasanya menggambar di kertas dan beralih belajar di digital? Ada bedanya sih sebenarnya. Kalau misalkan kita belajar di kertas atau secara tradisional itu, effort yang kita keluarkan lebih besar. Jadi kalau misalkan contoh kecil aja ya, kalau kita gambar di digital, kita hanya goresan sini, misalnya kalau salah bisa kita undo seperti ini. Kalau misalkan kita salah warna pun bisa kita hapus hanya dengan seperti ini. Beda lagi kalau kita belajar di menggambar secara manual. Kalau salah seperti ini, salah warna seperti ini, ya mau gak mau harus ditimpa dengan warna yang lain. Jadi effortnya itu lebih besar menurut saya. Kalau menggunakan kalau belajar menggambar secara tradisional. Kemudian terkait AI juga ya, ini memang marak sekali penggunaan AI karena setiap orang juga membuat hidup menjadi lebih mudah karena AI. Untuk bagi yang seseorang yang menggunakan AI untuk membuat komik kemudian disebarluaskan, ketika
karena AI ini bukan ini ya, kan kalau yang pernah saya baca, AI itu tidak bisa di undang-undang seperti karena dia bukan manusia, bukan orang ataupun yang lainnya yang bisa diberikan kekuatan hukum seperti itu yang pernah saya baca. Jadi kalaupun orang menggunakan AI untuk membuat komik, jadi tidak ada kekuatan hukum yang memberatkan kalau hal yang tersebut itu salah dilakukan. Jadi sampai sekarang sih tetap ini ya masih aman saja menggunakan AI, dan kemudian ketika dia buat komik pakai AI disebarluaskan sampai sekarang menurut saya aman saja. Jadi belum ada kasus ketika orang-orang itu melanggar hak cipta menggunakan AI. Jadi ya, tapi kalau saya pribadi sebagai penggiat ilustrasi manual, ya bagaimana cara kita untuk biar tidak kalah dengan AI. Jadi kalau misalkan gambar AI itu kadang ada gambar yang tidak ada jiwanya. Kalau misalkan kita gambar seperti ini, kita kan sebagai pembuat komik itu jadi paham nih struggle-nya, membuat sketsanya, membuat semua. Jadi kita merasakan dari awal sampai hasil akhir komik kita itu kita rasakan. Kalau kita dari AI ya secara instan dan sepertinya feel yang kita dapatkan itu kurang aja sih sebenarnya, Kak. Tapi sebenarnya sah-sah saja sih kalau misalkan menggunakan AI untuk membuat komik ataupun ilustrasi dan lain-lain. Siap. Gimana Kak Dewi? Apakah cukup atau mungkin masih ada? Karena dengar-dengar Kak Dewi ini juga jago ya menggambar Kak Dewi. Mungkin nanti boleh di sharing juga nih hasil-hasil gambarnya, atau mungkin ada platform atau media khusus untuk seluruh duta BPJS Kesehatan mungkin yang gemar menggambar atau membuat komik. Nanti boleh deh di sharing ya di sana. Oke, siap. Iya, Oke, Kak Mendy, ya tadi terima kasih untuk Kak Ida jawabannya. Untuk terkait platform ya belum punya ya, sekarang masih baru buka akun Microstock, baru mau berniat untuk jual ilustrasi ataupun karya, tapi ya jadi kayak apa namanya ya, mungkin kayak maju mundur gitu. Sekarang semua orang sudah bisa bikin ilustrasi, ini kalau diperjuangin ini berkembangnya kemana, apakah memang nanti ya digital art ini bisa berkembang bertahan di tengah AI di mana ya siapapun bisa bikin gitu kan ya. Kalau karena apa sih namanya originalitas, karena yang dibilang Kak Ida ya entahlah ya, mungkin BPJS Kesehatan juga siapapun bisa sekarang nih, nggak perlu Kak Ida juga sih untuk bikin komik di BNews ya kan. Ya itulah mungkin tantangannya ya, kalau misalnya kita kayak seniman ya, mungkin kalau yang tradisional ya pastinya nggak bisa tergantikan oleh AI, kayak lukisan di kanvas dengan cat minyak, itu kan taste-nya itu pasti beda lah untuk penikmat seni dibandingkan dengan AI yang digital kan pasti beda lah. Tapi ini memang digital art sendiri ini kan tantangannya itu AI. Kalau yang awalnya zaman-zaman dulu mulai digital art itu kan pastinya dari konvensional, apa sih digital art gini-gini nih gitu. Terus kemudian berkembang lagi ternyata ke AI gitu ya. Bisa jadi mungkin BPJS Kesehatan nggak perlu ilustrator lagi atau komikus, tinggal ya buat promnya gitu, sederhana itu udah jadi gitu. Itulah kita. Tapi terima kasih ya Kak Ida, mungkin originalitas dan apa namanya jiwa dari karya kita itu ya memang tidak ada di hasil AI gitu ya, tapi mungkin kita ini apa namanya, saya lah misalnya gitu kan sebagai generasi milenial mungkin bisa encourage orang tua di luar sana kalau misalnya ada anak yang dengan bakat seni itu sekarang sudah bisa dikenalin dengan digital art gitu, ataupun dengan AI juga nggak apa-apa, karena ya untuk membuat prompt untuk membuat AI itu pun apa namanya sebenarnya cukup sulit juga sih gitu kan. Oke, mungkin itu aja sih yang mau disampaikan
karena topik ini sangat menarik ya. Apa namanya? Sangat di luar dari profesional kita. Gitu. Jadi terima kasih ya Kak Mendy, terima kasih Kak Ida. Selamat malam. Terima kasih Kak Dewi, semoga sesi sharing dari Kak Ida pada malam ini mungkin bisa mencerahkan ya, atau memberi insight-insight baru nih buat seluruh sobat ATS. Mungkin ada yang kayak Kak Dewi tadi, mungkin masih maju mundur, karena apalagi mungkin dengan tantangan-tantangan yang tadi ya, sudah ada EI, tapi semoga tetap istiqomah, tetap memberikan kreativitas kepada seluruh lingkungan sekitarnya mungkin. Nah, lanjut lagi nih, siapa tahu masih ada yang ingin bertanya untuk Sobat SD Expert, mengingat waktu kita sisa 30 menit lagi ya Bapak Ibu, karena setelah sesi ini mungkin nanti, tadi dari gambarnya Kak Ida juga udah hampir jadi semua ya, atau udah jadi Kak Ida? Simulasinya tadi. Butuh waktu lama, nanti saya kirim di grup AT aja ya hasilnya ya Kak. Oke deh, siap. Mantap. Lanjut, sebelum kita mungkin jika ada yang ingin ditanyakan dari Sobat SD Expert, sebelum saya membacakan pertanyaan yang sudah masuk, mungkin masih ada yang ingin? Nah, siapa nih? Kak Noni lagi Kak, dari Kasih Kupang. Kak Noni ya, silakan. Kak Ida, izin saya bertanya ya, karena ini terkait dengan saya lagi bikin tesis nih terkait work-life balance. Apakah pembuatan komik ini merupakan salah satu upaya untuk bagi Kak Ida sendiri untuk menyeimbangkan seperti yang awal tadi saya cerita, kehidupan kita yang mungkin monokrom hitam putih diwarnai di komik. Apakah ada manfaatnya sendiri untuk pekerjaan kita, Kak Ida? Jin, mohon maaf ya saya tanya lagi Kak. Gak apa-apa Kak, silakan, ini waktunya nih. Silakan Kak Ida, langsung dijawab aja. Iya, terima kasih ya pertanyaannya. Ilustrasi atau membuat komik ini saya biasanya kerjakan ketika di luar jam kantor ya, karena kalau misalkan kalau saya pribadi, pekerjaan saya itu dengan hal yang saya lakukan sekarang seperti membuat komik ini sesuatu yang sangat bertolak belakang. Jadi ketika saya menggambar itu justru ketika saat saya menghilangkan stres ataupun jenuh ketika saya telah bekerja, misalkan weekend atau pulang kantor, ingin releasing stres, gambar-gambar, coret-coret, kayak gitu kan, sesuatu yang hobi yang menghasilkan ya. Jadi misalkan kalau hasilnya bagus, bisa kita posting nih di teman-teman yang suka posting di Instagram ataupun mengupload bagaimana cara membuatnya, kan itu menarik minat teman-teman yang di sosial media, seperti itu sih. Terus kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya? Yang keduanya tadi boleh diulang Kak Noni? Izin Kak, ya memang betul kan menggambar ini di luar jam kerja, berarti ini upaya Kak Ida. Saya mau tanya, apakah ini upaya menyeimbangkan kehidupan kita yang monoton di kantor, terus kita punya warna lain gitu di luar kantor. Oke. Terus apa dampaknya dari kakak yang melakukan hobi ini terhadap pekerjaan kita? Apakah kita jadi tambah semangat atau jadi pengen cepat-cepat pulang nih, mau karena punya yang mau di Uber gitu Kak, biar semangat gitu. Saya karena pengen tahu itu Kak, terkait dengan work-life balance-nya Kak. Maaf, Jin. Oke. Sebenarnya untuk work-life balance ya, kadang ketika misalkan nih saya diberikan project oleh tim Benius untuk menyelesaikan satu komik. Saya itu biasanya diberikan 2 hari sampai 3 hari untuk menyelesaikan satu komik. Jadi ketika saya misalkan hari Senin saya diberikan, Mbak minta tolong buat komik tentang ini ya, tentang ini. Jadi di jam kerja saya mulai konsep membuat apa saja nanti isi komiknya, temanya apa saja. Jadi
saya di jam kerja itu hanya untuk mengkonsep atau membuat sketsa kasar tentang komik yang saya buat. Nanti ketika saya selesai bekerja, udah deh lanjut mulai gambar sampai hari deadline. Jadi deadline itu malah yang membuat saya termotivasi untuk menyelesaikan komik yang saya buat. Karena walaupun komik itu sudah kita kirim nih ke tim BNews, nanti akan tetap ada revisi-revisi, mungkin ada sesuatu yang mungkin kurang pas. Jadi mengestimasi waktu revisi itu kan pasti membutuhkan waktu ya. Jadi ketika saya diberikan hari Senin nih, temanya. Jadi hari Selasa itu sudah jadi, hari Rabu itu jatah untuk merevisi komik-komik yang kita buat, seperti itu. Kemudian ya buktinya komik hobi yang berawal dari suka gambar ini, alhamdulillah bagi saya sih sangat menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, ketika saya iseng-iseng membuat komik di Sayembara BNews, ternyata saya itu dilihat nih, oh ternyata ada nih duta BPJS yang punya keinginan dan kemampuan untuk membuat komik. Jadi setelah itu saya dihubungi oleh Mas Mumu untuk gabung ke dalam salah satu tim BNews sebagai pembuat komik. Jadi hal itu yang akan membuat saya terus termotivasi untuk terus belajar sih Kak, gitu. Di samping pekerjaan utama yang kita lakukan. Jadi hal-hal seperti ini kan juga menambah skill, menghilangkan stres, kayak gitu sih Kak. Hal yang sebenarnya tidak perlu kita bikin berat. Jadi menggambar itu sesuatu yang harus kita lakukan menjadi hal yang menyenangkan, biar tidak menjadi beban. Karena kan bekerja itu sudah punya forsirnya ya. Kita sudah forsir melaksanakan pekerjaan kita pagi hari, ataupun sampai sore. Nanti menggambar itu seperti mengalihkan pikiran kita sejenak terhadap rutinitas yang kita lakukan pagi-pagi. Itu aja sih Kak. Semoga menjawab pertanyaan Kanoni. Gimana Kanoni? Aman ya Kak? Terima kasih Kak. Iya, jadi memang alhamdulillah ya ya betul sekali, sangat menginspirasi. Malam ini memberikan warna baru nih di ASD Expert tentunya. Dan alhamdulillah organisasi kita juga memberikan wadah ya. Jadi memang banyak bakat-bakat dari Duta BPJS Kesehatan itu bisa disalurkan di BPJS Kesehatan. Nah, menyimak jawaban dari Kak Ida tadi nih, sebenarnya tadi ada pertanyaan nih Kak Ida terkait berapa lama sih Kak Ida menghabiskan waktu atau membutuhkan waktu berapa lama untuk menyelesaikan satu cerita komik. Tadi kan Kak Ida sempat menyinggung mungkin tergantung dari deadline ya, tergantung berapa hari deadline yang diberikan. Nah kalau dari Kak Ida sendiri tuh sebenarnya kalau mempatok waktunya mungkin ada nggak sih gambaran? Misalnya saya bisa menyelesaikan satu alur cerita itu mungkin 1 hari bisa, walaupun atau tanpa dengan atau tidaknya deadline itu, atau gimana Kak Ida? Kalau misalkan tanpa deadline, ini juga ya kalau sebagai pembuat pengalaman yang sudah membuat komik itu tergantung kondisi mood ya. Jadi kalau misalkan moodnya bagus, terus idenya lancar, 1 hari pun jadi komiknya. Gitu. Kalau misalkan kadang moodnya biasa aja, ya 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu juga bisa. Seperti tadi kalau misalkan terkena art block kan ya susah dihindari. Jadi gitu sih, tergantung mood aja. Tapi kalau misalkan kalau ada deadline-nya ya mau nggak mau harus dibikin moodnya bagus untuk membuat atau menghasilkan komik. Gitu aja sih Kak. Sehari pun bisa kalau moodnya bagus.
sepakat nih kayaknya kalau berbicara tentang mood, saya juga berhubung saya verifikator klaim, kadang juga kalau moodnya lagi nggak bisa buat memverif itu kayaknya susah banget tuh badan untuk diajak berkontribusi atau berkomunikasi agar bisa memverif itu juga agak susah nih kayaknya. Emang mood ya nomor satu. Baik, terima kasih Kak Ida. Nah, lanjut lagi nih untuk pertanyaan berikutnya adalah untuk tips untuk pemula baru nih Kak Ida, gimana sih sebenarnya memberikan motivasi untuk mungkin yang baru mau memulai menggambar atau baru mau berkecimpung dengan dunia komik, ada nggak tips dari Kak Ida? Terus apa sih biasa kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh pemula saat mau mulai jadi komikus? Untuk pembuat komik yang ingin mulai belajar komik harus setidaknya ini satu hal yang wajib ain dimiliki oleh setiap pembuat komik, harus bisa gambar sebenarnya. Jadi setiap pembuat komik itu harus punya basic untuk menggambar. Jadi kan komik itu kita buatnya karakter tokoh ataupun manusia, gambar manusia. Jadi kita harus tahu tuh dasar-dasar bagaimana cara menggambar proporsi tubuh manusia, bagaimana cara kita menggambar ekspresi wajah ataupun perubahan wajah dari setiap komik yang kita buat, bagaimana cara kita memahami warna-warna yang harus kita masukkan ke dalam komik. Jadi kita harus selain kita mengetahui dasar-dasar untuk membuatnya, kita juga harus belajar juga tentang membuat storyline atau deskripsi ini ya, menulis skrip dari komik yang kita buat. Itu sih, selain belajar harus bisa dasar belajar kok menggambar, harus bisa membuat deskripsi cerita. Seperti itu sih, biar komik yang kita buat itu menghasilkan sesuatu yang menarik atau dibaca oleh semua orang lah gitu. Tuh, terus yang kedua apa lagi tadi Kak ya? Kesalahan umum Kak yang biasa. Oh, kesalahan umum. Kalau kesalahan umum ya mungkin tidak konsisten ya. Kalau kesalahan umum itu biasanya kalau kita belajar di membuat komik digital, kesalahan umum kita biasanya kita tidak memahami aplikasi yang kita gunakan sih. Jadi misalkan kita menggunakan satu aplikasi, seharusnya sebelum kita belajar membuat komik, kita itu harus belajar aplikasi yang kita gunakan dulu. Jadi biar sejalan gitu, biar pembuatan komik kita itu tidak terhambat karena kita harus belajar aplikasinya. Jadi kita harus tahu aplikasinya dulu, baru kita mulai menerapkan penggambaran kita di aplikasi tersebut. Kesalahan umumnya sih harus belajar aplikasi yang digunakan dulu. Harus familiar dengan aplikasi yang digunakan. Itu sih. Untuk yang digital art itu sih. Oke, siap. Di-note ya untuk sobat pemula mungkin ya. Jadi tadi wajib ainnya itu harus ada minimal bisa menggambar ya, atau mungkin ada minat untuk menggambar, karena kalau nggak bisa dasar-dasar untuk menggambar juga kayaknya susah ya untuk melanjutkan. Oke, baik. Terima kasih nih Kak Ida atas sharingnya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, kita coba lihat lagi pertanyaan berikutnya, yaitu, oh iya tadi kan Kak Ida juga sempat jawab untuk aplikasi ya. Nah ini untuk orang yang baru mau belajar berarti harus memang ada aplikasi, minimal harus memang ada tablet ya Kak, atau mungkin ada tempat lain mungkin selain memang harus ada wajib tablet, karena kayaknya rata-rata memang yang suka ngegambar itu pasti ada tabletnya. Tapi gimana kalau yang nggak ada tablet, apakah ada alternatif lain atau gimana Kak Ida? Untuk yang baru belajar bisa mulai cara tradisional atau manual dulu. Jadi belajar di kertas, latihan terus menggambar, terus mulai dari kertas. Nanti kalau misalkan sudah lancar, sudah tahu basic-basicnya, sudah mulai hatam nih gimana cara membuat dasar-dasar komik, itu baru bisa beralih ke aplikasi. Tapi sebenarnya dari aplikasi yang mudah itu bisa membuat komik dari Canva sih.
Canva itu kan basis ininya dari template ya. Jadi kalaupun kita buka Canva kan semua orang bisa nih buka Canva tanpa harus membeli aplikasinya ya, ada yang versi gratis. Nah, tinggal searching aja template komik strip, nanti banyak tuh template-template yang sudah ada. Nanti bisa belajar dari situ sih. Misalkan tinggal taruh karakternya, tinggal taruh kata-katanya, tinggal taruh kata-kata ataupun latar tempat komiknya, seperti itu sih. Bisa belajar dari Canva sebenarnya. Sangat mudah karena ada template-nya. Siap. Nah, dicatat juga tuh ternyata. Jadi jangan mungkin mungkin percaya dirinya mungkin berkurang karena nggak ada gadgetnya atau gimana ya. Jadi tadi salah satunya selain bisa mencoba secara tradisional menggambarnya mungkin di kertas, bisa juga searching-searching melalui Canva ya, Kak. Siap. Nah, tadi kan Kak Ida udah ada tuh share beberapa karya-karya Kak Ida sendiri. Dari karya-karya tersebut, ada nggak sih karakter atau cerita buatan Kak Ida sendiri yang paling Kak Ida sukai? Alasannya kenapa? Jika ada. Maaf Kak, boleh diulangi tadi kayaknya nge-lag. Ya, jadi tadi kan ada beberapa nih karya-karya Kak Ida yang udah ditunjukin, ada juga yang udah masuk di news ya. Nah, dari beberapa karya yang sudah Kak Ida buat, adakah salah satu karya buatan Kak Ida yang paling disukai dari sekian banyak karya? Jika ada, alasannya kenapa? Selama di BNews saya sudah mempublish 5 komik ya. Dari 5 itu ada satu yang sangat mengesankan, yaitu komik yang pertama kali terbit di BNews yang isinya komik strip Pak D. Jadi senangnya itu karena karakter yang saya buat itu bisa dilihat oleh semua orang sih. Jadi kayak sesuatu yang sangat membanggakan ketika sesuatu yang kita buat bisa dinikmati oleh semua orang. Itu komik strip Pak D sih. Kalau misalkan teman-teman bisa searching BNews yang bulan Januari, itu ada komik strip Pak D. Sesi 1. Oke, siap. Komik Pak D ya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih sebelum menutup sesi Ask the Expert, karena ternyata sudah pukul 20:24 WIB. Kalau di tengah, di bawah-bawah sekarang sudah hampir 9:30 nih Kak Ida. Pertanyaan terakhir itu, apakah perbedaan antara komik lokal dan mungkin komik luar negeri, mungkin yang kita kenal kalau di Jepang itu seperti manga, dari pandangan Kak Ida itu perbedaan yang mencolok antara komik lokal kita dengan komik di luar itu seperti apa Kak Ida? Kalau perbedaannya, kalau saya bandingkan yang manga yang dari Jepang dengan komik lokal, tentu saja beda dari jenis penggambaran karakternya. Kalau manga itu, setiap manga itu pasti punya ciri khas ya, misalkan hidungnya mancung, mukanya tirus, badannya tinggi gitu. Dia jadi kalau misalkan manga itu karakternya tidak terlalu jauh berbeda karakteristiknya. Kalau misalnya komik lokal tuh malah lebih beragam. Jadi kadang ada yang gambarnya sangat realistis, ada yang gambarnya sederhana seperti komik Tahi Lalat. Itu kan sederhana ya gambarnya, cuman tangannya pun nggak real seperti tangan kita, cuman dibuat garis-garis kayak gitu. Jadi kalau misalnya komik lokal itu pun ragamnya itu sangat banyak dan tidak terfokus pada satu jenis penggambaran karakter. Dan dari cerita-ceritanya juga sih, kalau misalkan manga itu kan ceritanya lebih kompleks ya, ada genre kayak petualangan Naruto, kemudian series Detektif Conan kayak gitu. Kalau komik lokal itu lebih banyak ke komik strip sih. Kalau misalkan cerita-cerita pendek yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu sih bedanya. Kalau sekarang saya malah belum menemukan ya komik yang rilis bertahap seperti Detektif Conan ataupun Naruto di Indonesia. Seperti kebanyakan komik strip. Tanya sih bedanya. Mantap. Wah, saya jadi belajar nih. Ternyata
manga saja dibacanya manga ya, manga. Mohon maaf saya yang kurang literasi ini dan jarang berkecimpung dengan dunia perkomikan. Mungkin tadi jadi memang untuk sesi Ask the Expert malam ini tuh edisinya sangat keren ya Kak, banyak memberikan kita sharing ilmu. Saya jadi tahu beberapa kata nih, ada balon kata tadi di awal-awal disinggung, terus ada belajar juga parit. Jadi bukan parit got ya Bapak Ibu. Parit itu yang gutter tadi ya, ada pemisah adegan-adegannya kayak gitu. Terus ada juga tadi belajar onomatop. Oke deh, siap nih Kak Ida. Mungkin ada closing statement dari Kak Ida untuk Bapak Ibu Duta BPJS Kesehatan atau seluruh Sobat SD Expert. Disilahkan Kak Ida. Mungkin pesan dan ajakan untuk teman-teman yang punya jiwa seni, ilustrasi ataupun komis, ayo muncul, ramaikan Duta BPJS Kesehatan dengan kalian, itu aja sih. Nah, tuh harus diramaikan ya Bapak Ibu Sobat SD Expert. Jadi jangan kalah sebelum berperang. Minimal sudah dicoba ya Kak, belajar dan hasil akhirnya kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba nanti bisa menggantikan posisi Kak Ida nih sebagai karyawan tetap di BNews. Oke deh, siap. Nah, tidak terasa sudah hampir 1 jam setengah lebih bersama narasumber kita membahas tentang komik nih. Nah, untuk Bapak Ibu Sobat SD Expert mungkin yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Nanti boleh langsung japri ke Telegram narasumber kita atau mungkin boleh langsung follow Instagramnya. Jadi sudah di-share juga di grup Ask the Expert. Nah, sebelum mengakhiri sesi Ask the Expert pada edisi ke-415 ini, mungkin kita boleh dokumentasi bersama ya untuk Bapak Ibu. Mungkin jangan lupa eviden wajar patuhnya mungkin. Nah, ini kesempatannya nih, kita boleh dokumentasi di akhir. Jangan lupa untuk open cam, kita boleh dengan gaya seperti biasa, gaya Ask the Expert. Disilakan, ada Kak Ipan, ada Kak Gilang, ada Kak Fabio. Sobat Ask the Expert, jika mungkin posisinya lagi nggak bisa open cam, ya udah saya dan Kak Ida aja nih yang boleh berpose ya. Gaya ATE boleh nih Kak Ida. Nah, ini ada Kak Ipan nih. Mungkin Kak Evi boleh dibantu. Nah, ada Kak Ulan juga nih. Siap, boleh ya gaya Ask the Expert. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke deh, siap. Terima kasih Bapak Ibu Sobat SD Expert dan tentunya terima kasih untuk Kak Ida atas sharing dan ilmunya yang sangat luar biasa pada malam ini. Semoga nggak kapok-kapok untuk diundang oleh tim kreatif ATE ya Kak untuk mengisi sesi-sesi SD Expert lainnya. Soalnya ternyata banyak peminatnya nih Kak Ida. Terima kasih ya, sangat menyenangkan. Siap. Untuk Sobat Ask the Expert, jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube dan Instagram Ask the Expert. Serta jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar Sobat Ask the Expert bisa terinfo saat ada video dan info terbaru dari channel ATE. Nah, oke deh, siap. Nah, Kak Ida, sampai jumpa dan seluruh Sobat Ask the Expert lainnya. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya izin tutup kegiatan ini. Terima kasih Kak Ida. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak Evi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.